Ya pertama-tama saya selaku direktur belum ya. Platform fintech pendanaan bersama atau peer-to-peer lending merupakan sebuah layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower melalui sistem elektronik yang didukung dengan jaringan internet. Platform ini merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPM-UBTI. Dalam menjalankan operasional usahanya, penyelenggara fintech pendanaan bersama harus terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Platform fintech pendanaan bersama merupakan sebuah lembaga jasa keuangan non-bank yang menyasar masyarakat yang belum atau tidak terlayani oleh layanan perbankan. Platform fintech pendanaan bersama tidak melakukan aktivitas investasi dalam kegiatan usahanya. Sebagai pendukung, platform fintech pendanaan bersama memiliki ekosistem, antara lain eKYC, digital signature, credit scoring, dan asuransi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berperan sebagai wadah bagi para platform fintech pendanaan bersama yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan membangun pusat data teknologi finansial atau fintech data center yang memiliki code of conduct atau pedoman perilaku yang mengikat kepada setiap anggotanya. Melalui 3 indikator utama inklusi keuangan, akses, pemakaian, dan kualitas. Dengan misi utama mendorong akses pendanaan untuk inklusi melalui jasa keuangan digital. Ya, terima kasih. Kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Askrindo atas kesempatan untuk sharing tentang industri fintech pendanaan bersama Indonesia pada hari ini. Jadi kalau industri fintech ini mulai hidup, mulai ramai di Indonesia kurang lebih jalan 5 tahun. Khususnya fintech peer-to-peer lending, ini umurnya Desember tanggal 26 nanti akan baru masuk 4 tahun. Jadi kita relatif sebenarnya masih muda dibandingkan dengan industri lain seperti perbankan, multifinance, apalagi asuransi ya, industrinya sudah ratusan tahun umurnya. Tapi fintech ini baru berjalan sekitar 4 tahun, khususnya fintech peer-to-peer lending. Next. Ya, sedikit saja menggambarkan apa sih fintech lending itu. Ada 3 pilar atau 3 sisi. Pertama, fintech lending ini bisnisnya yang jelas ini bukan bank, ini bukan multifinance, ini adalah platform yang menghubungkan antara mereka yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana. Jadi ini adalah platform yang mempertemukan. Ya, ibaratnya seperti e-commerce lah, mempertemukan penjual dan pembeli. Tapi ini dalam konteks financial atau digital financing. Jadi kita mempertemukan lender dengan borrower. Lendernya siapa? Lendernya bisa individu, bisa juga institusi. Borrowernya siapa? Borrowernya bisa individu, bisa juga institusi. Khusus untuk borrower hanya berlaku bagi warga negara Indonesia dan juga bagi legalitas badan hukum Indonesia. Kalau untuk lender itu bisa dari entitas atau dari warga asing untuk lender. Ini kemudian dari sisi platformnya sendiri, ini platformnya adalah, ya ini kita sekarang ada 153 platform anggota kami. Tugasnya sebenarnya adalah menyelenggarakan proses administrasi, operation, yang menghandle terkait dengan proses KYC, proses administrasi digital signature, kemudian juga credit scoring, untuk integrasi atau kolaborasi dengan asuransi, kemudian dengan collection. Ini adalah dari fungsi dari platform. Platform itu tidak boleh meminjamkan dana dan tidak boleh juga meminjam dana. Next. Nah, ini sekilas tentang landscape fintech pendanaan kondisi terakhir di bulan Oktober ya. Jadi sejak berjalan hampir 4 tahun, kita sudah onboarding kurang lebih 700.000 lender, individu maupun institusi. Kemudian jumlah borrowernya berapa? Jumlah borrowernya sudah
ini 30-an juta ya. Kita punya borrower sudah 30-an juta dan sudah terjadi transaksi sebesar 200 juta transaksi dari borrower tadi. Kemudian jumlah platformnya sekarang 153. Di antara 153 itu ada 36 platform yang sudah berizin, termasuk dari platform Pak Alek Kredit Pro ya. Itu termasuk platform yang berizin dari 36 dari 153 platform. Usia pengguna dari fintech lending ini adalah 60% milenial. Ini sebenarnya mirip dengan platform digital yang lain. Usernya mostly milenial. Kalau e-commerce katanya generasi Z ya. Tapi khususnya di peer-to-peer lending, karena ada faktor risk management requirement minimum umur, maka umurnya usia milenial yang paling mendominasi untuk mengguna borrower maupun sebagai lender di platform. Kemudian agregat total pinjaman ini sudah 137 triliun. Jadi di usia yang 4 tahun ini kita sudah akumulasi 137 triliun dan tahun lalu itu adalah tertinggi dari pencairan sebesar 60 triliun. Nah, tahun ini gimana? Tahun ini memang kondisi pandemik, banyak yang pesimis, tapi kami di industri fintech peer-to-peer lending masih optimis sampai akhir tahun nanti akan ada tetap pertumbuhan dari disbursement itu sekitar 10-15%. Ya. Next. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau kita bicara di Indonesia, ya di Indonesia tadi sisi kondisinya ada lender, borrower, agregat pinjaman. Peluang di Indonesia itu kita punya kurang lebih 186 juta individu produktif. Jadi produktif itu di atas 15 tahun. Ini adalah potensi pasar dan inilah yang menjadi sasaran dari fintech peer-to-peer lending karena esensi dan secara sejarah hadirnya fintech ini adalah untuk melayani masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai unbanked atau unbankable dan juga underserved. Mereka yang belum dapat layanan pinjaman dari perbankan karena alasan tidak memenuhi persyaratan, ya utamanya seperti itu. Kemudian juga di Indonesia ada potensi 46,6 juta UMKM yang belum memiliki akses kepada kredit, Mas Dewo. Jadi potensinya besar sekali. Ya. Jadi saya sempat kemarin dengan salah satu e-commerce yang terbesar di Indonesia, itu salah satu katanya punya UMKM yang onboarding di platformnya itu ada sekitar 9,8 juta. Nah itu platform terbesar kita, e-commerce itu ada 9,8 juta. Ini kita masih punya data lagi 46,6 juta. Jadi ini memang challenge, karena apa? Karena buat fintech peer-to-peer lending akan sangat mudah untuk bisa melayani UMKM jika nomor satu UMKM itu sudah terintegrasi dalam platform digital, nomor satu itu. Kedua, kalaupun belum terintegrasi dalam platform digital, dia sudah masuk atau menjadi bagian dari ekosistem satu bisnis atau satu sektor ya. Nah, itu salah satu tantangan di kita. Kemudian kita punya unbanked people ya, itu ada 132 juta dan Indonesia itu kita punya kebutuhan menurut data World Bank, kita punya kebutuhan pembiayaan UMKM itu sebesar 1.600 triliun per tahun. Dan dari 1.600 triliun, perbankan dan lembaga keuangan lainnya sementara ini baru mengisi sekitar 600-an triliun. Jadi ada gap 1.000 triliun per tahun yang belum bisa terisi. Dan sejauh ini industri fintech peer-to-peer lending, tahun lalu kami baru mengisi sekitar 60 triliun atau ya katakanlah sekitar 6% dari kebutuhan. Next. Ya. Nah, ini kalau ditanya kenapa sih menggunakan fintech gitu ya? Kenapa harus menggunakan fintech atau keunggulannya apa? Ya pertama, ya fintech ini memberikan dampak positif bagi pemberdayaan UKM ya dengan menyalurkan pembiayaan yang usaha yang mudah dan cepat. Jadi ini salah satu kelebihannya gitu. Kemudian kehadiran fintech ini khusus